Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pertemuan kali ini dimulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Mariani. Dari alamat saya di Kota Ciamis, Kabupaten Kota Ciamis, Dusun Mandalika, RT 2 RW 9, Kecamatan Cikoneng ya. Untuk kelahiran saya lahir di Ciamis tanggal 12 April 1998 ya. Terus untuk kontak handphone, nomor kontak handphone saya yaitu 085723814998 ya. Nah, untuk emailnya bisa dilihat, nama email saya mariani.ani15@gmail.com. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya sebelumnya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir dalam pertemuan kali ini? Hadir. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus mengetahui safety injection dan rules-nya. Nah, di sini ada gambar pintu darurat ya. Ada di sebelah kanan saya. Terus ada pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran, terus toilet di sebelah kiri saya, sebelah sana, terus titik kumpul di area sebelah timur, terus kotak P3K. Terus dalam proses pembelajaran saya mempunyai tata tertib ya. Di sini peserta tidak boleh berisik, mengantuk atau tidur di kelas, tidak merokok dan tidak memainkan handphone selama pembelajaran ya. Apa dimengerti? Mengerti. Terus dalam persepsi ya, dari pertemuan yang sebelumnya, apakah kalian masih mengingat bagaimana teknik penyelesaian pakaian sesuai prosedur yang berlaku? Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Terus di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu roadmap pelatihan ya. Di sini ada kode unit. Kode unit yang saya ambil adalah TBS MP02011101. Untuk judul unit yang saya ambil yaitu menetapkan teknik pembuatan kancing ya pada pembuatan pakaian. Untuk judul micro teachingnya, saya mengambil judul cara memilih teknik penyelesaian kancing dalam penyelesaian pakaian dengan teknik injection dengan bertolak pada kompetensi menjahit ya, standar kompetensi menjahitnya. Terus elemen kompetensi yang saya ambil yaitu menetapkan teknik penyelesaian pakaian sesuai dengan ukuran dan model dari pelanggannya. Terus untuk kriteria unjuk kerjanya, saya mengambil teknik penyelesaian kancing dipilih dalam penyelesaian pakaian. Untuk program pelatihannya yaitu teknik pembuatan pakaian ya. Nah, sebelum kita melakukan proses pelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan dan manfaat dari pembelajaran itu. Yang pertama, tujuan diharapkan peserta mampu melakukan pemasangan kancing dalam penyelesaian pakaian dengan teknik injection dengan standar yang sesuai dengan standar kompetensi dalam menjahit. Nah, untuk manfaatnya dari pembelajaran kali ini, peserta mampu melakukan pemasangan kancing dengan teknik junction di tempat kerjanya masing-masing. Jelas? Jelas. Nah, kita masuk ke materi inti ya.
yaitu cara memilih teknik penyelesaian kancing dalam penyelesaian pakaian ya. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian teknik Jansen itu ya. Teknik Jansen adalah teknik dasar yang biasanya dilakukan dalam menjahit, dengan di dalamnya terdapat jenis-jenis tusuk dasar dalam pengerjaannya. Jadi menggunakan tusuk dasar. Terus di sini saya akan menyebutkan macam-macam kancing ya. Yang pertama di sini ada kancing lubang 2, lubang 4. Terus yang kedua kancing berkait. Yang ketiga kancing bertangkai. Yang kelima kancing hias, dan yang keenam kancing jepret. Nah, dalam proses penyelesaian kancing-kancing tersebut, kita harus mengetahui macam-macam teknik penyelesaiannya terlebih dahulu. Yang pertama ada teknik pemasangan kancing lubang 2 dan lubang 4 ya. Jadi berbeda. Terus yang kedua teknik menjahit kancing bertangkai. Yang ketiga teknik menjahit kancing jepret. Yang keempat teknik menjahit kancing kait. Namun dalam kali ini saya akan hanya membahas tentang teknik bagaimana menjahit kancing jepret ya. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan gambar teknik menjahitnya ya. Di sini ada yang pertama gambar pemasangan kancing 2 lubang atau 4 lubang ya. Bisa dilihat. Nah, terus yang kedua di sana ada gambar pemasangan kancing bertangkai. Terus yang ketiga ada gambar pemasangan kancing jepret ya. Terus yang keempat ada pemasangan kancing kait. Nah, sebelum kita melakukan penyelesaian kancing, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama, kita harus menyediakan gunting. Yang kedua, kain. Yang ketiga, jarum tangan. Yang keempat, mata nenek. Yang kelima, kancing jepretnya. Yang keenam, ada benang. Nah, kesimpulannya, kalian itu harus mampu mempraktekannya di tempat kerja masing-masing dalam proses penyelesaian kancing tersebut ya, dengan teknik Jansen dan sesuai prosedur dari standar kompetensi menjahit. Nah, untuk aplikasi, saya menginginkan peserta kalian untuk mempraktekkan proses menjahit kancing jepret. Namun terlebih dahulu saya akan mendemonstrasikannya terlebih dahulu ya. Nah, yang langkah pertama, kita harus mempersiapkan benang ya. Setelah itu kita masukkan benang tersebut ke dalam jarum. Apabila lubang jarum kecil, kita bisa menggunakan yang namanya mata nenek sebagai alat bantu. Kita masukkan ujung kawat dari mata nenek ke dalam lubang jarum ya, jangan lubang selokan. Terus kita masukkan benangnya, lalu tarik perlahan mata nenek sehingga benang keluar masuk ke dalam jarum ya, seperti ini. Terus kita samakan panjang benangnya ya, harus sama. Terus kita beri simpul di ujung benang agar nanti
saat menjahit tidak lepas. Cukup 1 kali mengikat ya, jangan beberapa kali. Setelah itu kita ambil terlebih dahulu kancing jepretnya ya. Kancing jepret itu terdiri dari 2 bagian, ada yang cekung dan ada yang cembung. Untuk yang cembung itu digunakan di bagian ditekannya gitu ya, di bagian atas permukaan atas, bawah ya. Untuk yang cekung di atas, kalau di tangan atau di pakaian. Nah, yang pertama kita akan penyelesaian untuk kancing jepret yang cembung ya. Pertama kali kita tusukkan jarum ke kain sedikit saja, ambil 4 serat kain ya, tapi jangan tembus ke bawah. Setelah itu kita letakkan si kancing jepretnya di atas. Nah, dalam proses menjahit ini kita menggunakan tusuk piston. Tusuk piston itu dimana kita akan memasukkan, tadi sudah ya disematkan ke kain terlebih dahulu, lalu kita tusukkan jarum ke kain, lalu ke tengah lubang yang ada di pinggiran si kancing jepretnya ya. Nah, ini sisa benang, lalu kita tarik ke atas, kemudian tarik jarum ke arah bagian sebelah sisinya dengan memperhatikan keempat helai benang itu sama rata, jadi tidak ada yang menggelembung. Nah, lakukan itu tiap lubang 3 kali ya. Untuk merubah posisi ke lubang selanjutnya, kita harus menusukkannya terlebih dahulu ke kain. Jadi tidak ada bentangan benang di area sisi kancingnya. Nah, untuk proses jika sudah selesai semua lubang terisi oleh tusukan, kita hal yang harus dilakukan adalah menguncinya dengan menarik dan menyematkan sisa benang ke kainnya. Langsung digunting kalau sudah terkunci. Selebihnya seperti ini teknik yang digunakan dengan menggunakan tusuk piston ya dalam pemasangan kancing jepret. Nah, untuk itu saya akan mencoba atau mengecek ya sejauh mana pemahaman kalian setelah saya demonstrasikan. Terlebih dahulu saya akan membagikan kainnya ya. Mohon untuk diestafetkan. Terus benangnya ya. Nah, untuk guntingnya juga boleh diestafetkan terlebih dahulu. Jarum saya sudah sematkan di kain ya. Nah, ini untuk mata neneknya.
Ada yang belum terbagi jarum? Ada. Bentar ya, saya akan mengeluarkannya. Sudah? Sudah semuanya dikerjakan? Sudah. Saya sudah melihat pekerjaan kalian. Ya, ada sebagian yang belum sempurna ya dalam menjahit kancingnya. Ada yang benangnya baju itu dibuat sebenarnya. Nah, terus di sini saya akan membagikan lembar evaluasinya ya. Dikerjakan 1 menit ya. Bisa tuliskan namanya di sana. Apa? Izin mengambil pulpen. Ya bisa. Boleh. Pengerjaan bisa dimulai ya. Apa sudah selesai? Oh, baik, saya akan kumpulkannya. Terima kasih ya. Nah, untuk tugas tambahannya di sini bisa terlihat saya menyuruh kalian ya untuk membuat rangkuman dari pembahasan mengenai teknik penyelesaian hiasan pakaian dalam penyelesaian pakaian sesuai jenis hiasan yang dipilih ya. File yang tugasnya bisa dalam bentuk PDF, bisa kirim ke email saya mariani.marian15@gmail.com. Selambat-lambatnya di terakhir pertemuan jika sudah selesai ya, pada tanggal 29 Oktober 2022 ya. Siap.
Terima kasih. Mungkin cukup di sini pertemuan kali ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.